Aku pikir semuanya telah berakhir saat aku dipulangkan ke Indonesia. Kupikir cinta itu akan mati bersama jarak dan waktu. Ternyata aku salah. Hari-hariku di desa kembali sunyi. Orang-orang hanya tahu aku pulang sebagai mantan TKW gagal. Tak ada yang tahu aku membawa rahasia besar Istana Arab di dalam rahimku. Setiap malam aku terbangun dengan mimpi yang sama. Wajah Pangeran Khalid, tatapan matanya yang penuh penyesalan, dan suara penjaga istana yang mengusirku pergi. Aku melahirkan seorang anak laki-laki. Kuraih tangannya yang kecil, dan saat itu aku tahu, hidupku tak lagi milikku sendiri. Anakku kuberi nama Rafa. Wajahnya adalah cermin ayahnya. Hidungnya, tatapan matanya, bahkan cara diamnya. Setiap kali aku menatapnya, hatiku perih. Ia adalah darah biru, namun hidup sebagai anak tanpa ayah. Aku bekerja apa saja, menjahit, berjualan kecil-kecilan, membersihkan rumah tetangga. Aku kuat, karena aku tak punya pilihan. Namun aku tak tahu, jauh di Arab, badai sedang dipersiapkan. Pangeran Khalid ternyata tidak benar-benar kalah. Ia dibuang dari politik, tapi tidak dari pengaruh. Ia mengumpulkan kekuatan, pelan-pelan. Sementara itu, musuh-musuhnya di istana memanfaatkan kejatuhannya. Nama aku dan anakku sebenarnya disembunyikan, tapi tidak dihapus. Seseorang dari istana datang ke Indonesia, diam-diam, mengawasiku. Aku mulai merasa diikuti. Telepon tanpa suara. Orang asing bertanya tentang aku. Aku mulai takut, bukan untuk diriku, tapi untuk Rafa. Suatu malam, aku menerima pesan singkat dari nomor asing. Aisyah, jika kau ingin anakmu aman, jangan pernah membuka masa lalu. Tanganku gemetar. Beberapa hari kemudian, surat resmi datang. Undangan rahasia dari Pangeran Khalid. Ia memintaku datang ke negara netral, bukan Arab. Pertemuan pertama kami setelah bertahun-tahun. Aku ragu. Aku takut. Tapi aku juga lelah bersembunyi. Saat aku melihatnya lagi, aku hampir tak mengenalnya. Wajahnya lebih dewasa, lebih keras, tapi matanya masih sama. Ia berlutut di hadapanku. Aku gagal sebagai pangeran, tapi jangan biarkan aku gagal sebagai ayah. Tangisku pecah. Ia ingin mengakui Rafa secara resmi, tapi itu berarti perang terbuka dengan istana. Jika aku setuju, hidup kami akan berubah selamanya. Jika aku menolak, Rafa akan tetap aman, tapi hidup tanpa identitas. Sebelum aku sempat memutuskan, media internasional lebih dulu mencium bau skandal. Foto lama kami bocor, dokumen medis bocor, nama Rafa disebut. Istana Arab gempar. Aku tiba-tiba menjadi perempuan paling dibenci dan paling dibicarakan. Aku dihujat, dituduh perusak kerajaan. Anak aku disebut aib. Tapi, Pangeran Khalid akhirnya berdiri di depan dunia dan berkata, kesalahan terbesar hidupku adalah membiarkan mereka menyebut cinta sebagai dosa. Pengadilan kerajaan dibuka. Nasib Rafa dipertaruhkan. Aku harus memilih, diam demi keselamatan, atau bicara demi kebenaran. Dan saat aku melangkah masuk ke ruang sidang itu, aku tahu, ini bukan lagi cerita cinta. Ini perang.